Pada praktikum kali ini, mahasiswa dapat mengetahui yang dimaksud dengan nematoda, klasifikasi nematoda, penyakit yang disebabkan oleh filum nematoda, klasifikasi entomologi, dan pengertian entomologi. Teori mencakup pengertian, peranan, reproduksi, daur hidup, habitat, klasifikasi, ciri-ciri, dan struktur. Nematoda adalah cacing yang bentuknya panjang, silindrik, tidak bersegmen, dan tubuhnya bilateral simetrik. Panjang cacing ini mulai dari 2 mikrometer sampai 1 mikrometer. Klasifikasi nematoda. Nematoda dibagi dalam beberapa kelas, antara lain Adenophorea dan Cernanthea. Berikut penjelasannya. Adenophorea, anggota kelas dari Adenophorea tidak mempunyai plasmid atau organ kemoreseptor, sehingga disebut dengan apasmida. Banyak dari anggota Adenophorea yang hidup bebas, tetapi menjadi parasit di berbagai hewan. Contohnya Trichoris ovis sebagai parasit di domba. Kemudian Cernanthea. Cernanthea disebut dengan plasmida karena terdapat anggota spesiesnya yang mempunyai plasmid. Banyak anggota kelas hidup dalam tubuh vertebrata yang masuk kelas ini, yaitu contohnya adalah Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Ciri-ciri nematoda: mempunyai bentuk bulat, panjang atau gilik atau mirip dengan benang, termasuk hewan triploblastik dan Pseudocelomata. Bisa dijumpai di air tawar, air laut, dan air payau serta tanah. Hidup parasit di hewan, manusia, dan tumbuhan. Bentuk tubuhnya silindris dan tidak bersegmen. Semakin ke arah posterior, membentuk ujung yang meruncing. Memakan sampah organik, kotoran hewan, tanaman yang busuk, ganggang, dan jamur. Semakin ke arah posterior, membentuk ujung yang meruncing. Mempunyai anus, usus halus, pembuluh darah, pembuluh limfa, jantung, paru-paru, dan mata. Nematoda: laut, air tawar, tanah, dan di air payau. Peranan nematoda: pertama, menghasilkan nutrien, mengakumulasi stabilitas, bioremediasi dari tanah yang terkontaminan, parasit di usus halus, parasit pada manusia. Struktur tubuh nematoda. Struktur tubuh nematoda. Struktur tubuh nematoda terdiri dari mulut, faring, usus, falsokolon, kutikula, anus, pori reproduktif, ovarium, excretory pori, nefaring, piercing device. Bagian anterior atau daerah mulut tampak simetri radial. Bentuk tubuh silindris atau bulat, panjang atau gilik, dan tidak bersegmen. Semakin ke arah posterior, membentuk ujung yang meruncing. Berukuran bervariasi, mulai dari air tawar dan darat berukuran kurang dari 1 mikrometer, dengan di laut hidup mencapai 5 cm. Terdapat di organ seperti anus, usus halus, pembuluh darah, pembuluh limfa, jantung, paru-paru, dan mata. Kemudian
Cacing betina lebih panjang dan lebih besar, sedangkan cacing jantan lebih kecil daripada cacing betina. Cacing betina perbedaannya memiliki ovarium, uterus, vulva, anus, dan intestin, sedangkan cacing jantan hanya memiliki testis, populatory spekul, dan sperma. Reproduksi dan siklus nematoda. Larva masuk melalui permukaan kulit, masuk pembuluh darah sampai ke jantung. Kemudian larva masuk ke kapiler paru-paru. Selanjutnya, larva memasuki permukaan alveolus. Kemudian larva masuk ke faring, kemudian berlelap. Dewasa dan malang di usus halus, dan setelah itu mereka bereproduksi. Nematoda bereproduksi secara seksual, umumnya disis atau gonorim, yaitu organ kelamin jantan dan betina yang terdapat di individu berbeda. Fertilisasi terjadi secara internal di dalam tubuh cacing betina. Telur yang sudah dibuahi memiliki cangkang yang tebal dan keras. Di permukaan cangkang mempunyai pola yang spesifik digunakan untuk proses identifikasi jenis cacing yang menginfeksi melalui pengamatan telur cacing pada tinja. Kemudian telur menetas. Alat dan bahan: gelas objek, gelas penutup, dan mikroskop. Preparat cacing hati, preparat cacing filarisis, preparat cacing kremik, dan preparat cacing tambang. Langkah kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan. Meletakkan preparat pada mikroskop. Yang pertama, mikroskop diletakkan pada sumber cahaya. Kemudian diafragma dibuka. Dan yang ketiga adalah kondensor dikeataskan dan cermin diatur. Setelah itu preparat dijepitkan pada meja preparat dan perbesaran diatur. Kemudian mengamati preparat. Dengan mikroskop. Digambar hasil pengamatannya. Kita baru aja diidentifikasi. Aduh, bagaimana ya hasil ujinya? Tahap pengamatan. Pertama, Fasciola hepatica. Cacing berbentuk pipih dan telur berbentuk oval. Kedua, Wuchereria baniroti. Cacing berbentuk seperti benang dan telur mempunyai lapisan kutikula. Enterobiosis vermicularis, berbentuk lonjong dan asimetris. Terakhir, Ankylostom duodenum. Cacing berbentuk silindris, telur berbentuk bulat lonjong. Pembahasannya meliputi reproduksi, morfologi, klasifikasi, parasit, cara penanggulangan, cara penyebaran, dan siklus hidup. Cacing hati. Morfologi cacing hati.
Berbentuk pipih seperti daun tanpa rongga tubuh. Terdiri dari faring yang letaknya di bawah oral, tidak mempunyai anus, ekspresinya berupa sel api. Telur cacing hati berbentuk oval, berdinding halus dan tipis, berwarna kuning dan bersifat sangat permeabel. Tubuh relatif bundar, di mana bagian posteriornya terlihat kecil. Klasifikasi Kingdom Animalia, Filum Platyhelminthes, kelas Trematoda, Ordo Digenea, famili Fasciolidae, genus Fasciola, dan spesies Fasciola hepatica. Cacing hati bereproduksi secara seksual. Cacing hati ini berkembang biak secara seksual dengan pembuahan silang atau pembuahan sendiri. Fasciola hepatica memiliki siklus hidup mulai dari dalam tubuh inang pada saat keluar dari tubuh inang, kemudian masuk kembali sebagai parasit pada tubuh inang yang baru. Di dalam tubuh inangnya, cacing dewasa memproduksi sperma dan ovum, kemudian melakukan pembuahan. Telur yang sudah dibuahi kemudian keluar dari tubuh inang bersama feses. Ketika jatuh di tempat yang sesuai, telur ini akan menetas menjadi miracidium. Cacing dewasa pada hati hewan, tepatnya pada sapi. Sapi akan mengeluarkan tinja, di mana tinja akan mengandung telur. Kemudian parasit dan penyebarannya. Fasciolasis adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing Fasciola hepatica. Spesies yang umum ditemukan pada ternak di Indonesia adalah Fasciola gigantica. Fasciolasis parasit pada sapi, kerbau, domba, dan hewan. Penyebarannya melalui makanan. Penderita cacing hati biasanya terinfeksi melalui makanan selada air atau tanaman air lainnya. Parasit menyebabkan peradangan kronis di hati, saluran empedu, kandungan empedu, dan pankreas. Tangan. Karena cacing hati berkembang biak pada siput, maka penanggulangannya adalah memberantas siput. Kemudian, menghindari makanan di dekat genangan air, dan jika sudah terkena infeksi dari cacing hati, maka kita mengonsumsi obat cacing seperti albendazole. Morfologi cacing filaria memiliki panjang tubuh 230-300 mikrometer dan lebar 7,5 sampai 10 mikrometer. Mempunyai sheath atau syarung dengan ujung anterior tumpul membulat dan posterior meruncing. Berwarna putih kekuningan dengan bentuk seperti benang. Mempunyai lapisan kutikula yang halus. Klasifikasi cacing filaria. Filum Nemathelminthes, kelas Nematoda, Ordo Spirochaeidae, superfamily Filarioida, genus Wuchereria barrosi, Wuchereria brugia, Onchocerca loaloa, Dipentanolema, Mansonella dilofilaria. Siklus hidup.
Ketika menghisap darah, nyamuk yang terinfeksi menularkan larva pada kulit inang manusia melalui luka gigitan. Larva berkembang menjadi cacing filaria dewasa pada kelenjar getah bening atau limfa. Cacing dewasa menghasilkan mikrofilaria yang memiliki lapisan pelindung dan bergerak aktif dalam peredaran darah. Mikrofilaria dalam darah tersebut ikut tertelan oleh nyamuk yang menggigit manusia yang terinfeksi. Kemudian, mikrofilaria melepaskan lapisan pelindung dan hidup pada perut nyamuk. Mikrofilaria kemudian berkembang menjadi larva tahap pertama. Kemudian berkembang lagi menjadi larva tahap ketiga. Dan larva tahap ketiga pindah ke kepala dan belalai. Nyamuk untuk siap menginfeksi manusia ketika nyamuk menggigit manusia. Cara penyebaran. Filariasis adalah penyakit yang terinfeksi oleh cacing filaria yang dibawa oleh nyamuk. Filariasis masuk ke tubuh manusia dan menular melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit filaria. Kemudian akan masuk ke jaringan limfa manusia. Infeksi biasanya terjadi sejak masa kanak-kanak dan menyebabkan kerusakan pada sistem limfatik. Cara penanggulangan. Karena penyebabnya adalah nyamuk, maka cara penanggulangannya adalah menguras, menutup, mengubur 3M, yaitu untuk menghindari pertumbuhannya nyamuk. Kemudian memberantas habitat nyamuk. Dan jangan menjemur pakaian terlalu lama karena akan dihinggapi oleh nyamuk. Reproduksi filariasis. Bereproduksi secara seksual. Cacing berkembang pada otot pada dada nyamuk. Dalam waktu 12 hari terbentuk mikrofilaria yang halus dengan panjang 250 mikrometer. Kemudian berubah menjadi larva tingkat ketiga yang infektif dengan panjang 1500 mikrometer. Cacing kremi. Morfologi cacing kremi. Pada ujung cacing bernama cervical alai atau cuticula. Kemudian pada ekor cacing ada bulbus aesophagus, dan di tengah cacing bulat terdapat intestin, dan pada tengah bagian cacing ada organ reproduksi. Pada telurnya, lapis pertama dinamakan polis lapis 1, kemudian polis lapis 2, dan di tengah-tengahnya adalah embrio. Telur berukuran 50-60 kali 20-30 mikron, berbentuk lonjong dan asimetris. Pada sisi lateral, di ujung anterior terdapat pelebaran kutikula. Memiliki bulbus aesophagus yang menonjol. Cacing betina panjangnya 8-13 mikrometer. Cacing jantan panjangnya 2-5 mm. Kasih. Filum Nematoda, kelas Cernentea, subkelas Spirurea, ordo Oxyrorida, family Oxyuridae, genus Enterobius, spesies Enterobius vermicularis. Produksi cacing kremi. Cacing kremi berjenis jantan dan betina. Reproduksi dilakukan dengan cara bertelur dan dimatangkan pada bagian anus manusia. Siklus hidup cacing Enterobius vermicularis. Pertama, telur disimpan pada daerah anus. Autoinfeksi
terjadi ketika seseorang menggaruk daerah anus dan tidak sengaja menelan telur yang berembrio. Penularan dari manusia ke manusia juga terjadi melalui pakaian, spray yang terinfeksi dan berbagai cara lainnya. Setelah telur berembrio tertelan, telur tersebut menetas menjadi larva pada usus halus. Larva berkembang biak menjadi dewasa pada daerah sekum atau kantong pada usus besar dekat usus buntu. Cacing dewasa yang hamil berpindah ke daerah sekitar anus untuk bertelur saat malam hari. Saat tertidur, inilah yang menimbulkan rasa gatal pada inang. Parasit dan cara penularan. Infeksi cacing kremi biasa disebut Enterobius. Infeksi yang disebabkan oleh tipe cacing gelang atau Enterobius vermicularis. Mungkin di antara kalian pernah mendengar mitos memakan parutan kelapa terlalu banyak dapat menyebabkan kremian. Kremian adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya cacing putih kecil berbentuk seperti parutan kelapa keluar dari anus manusia. Cacing yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Mekanismenya, cara penularan cacing kremi. Yang pertama, telur yang ditinggalkan cacing kremi di lipatan kulit tersebut dapat menyebabkan gatal dan iritasi. Apabila gatal yang disebabkan adanya telur cacing di lipatan kulit di sekitar anus tersebut dan digaruk, telur cacing kemudian akan berpindah ke jari. Ketika jari yang terkontaminasi itu menyentuh orang lain atau suatu benda, telur cacing akan kembali berpindah dan penyebaran cacing kremi dapat berulang apabila tidak dicegah atau diobati. Cara penanggulangan. Pertama, rajin bercuci tangan dan mencuci piring atau mencuci tempat makan yang sudah terinfeksi oleh orang yang terinfeksi cacing kremi. Kemudian, rajin mengganti celana dalam dan mengganti handuk. Cacing tambang. Morfologi cacing tambang. Berbentuk silindris, relatif gemuk dan tubuh melengkung seperti huruf C. Telur berbentuk bulat lonjong, berdiri tipis, kedua kutub mendatar. Di dalamnya terdapat beberapa. Panjang cacing jantan 8-10 mm, sedangkan betina 10-13 mm. Pada rongga mulut terdapat bentukan semilunar, cupping plate. Klasifikasi cacing tambang. Kingdom Animalia, Phylum Nematoda, Classe Cernentea, Ordo Strongylida, Family Ankylostomatidae, genusnya cator atau Ankylostoma, spesies Ankylostoma duodenal. Siklus hidup. Neur hidup Ankylostoma duodenale adalah telur dikeluarkan melalui feses dan dengan kondisi yang tepat, larva menetas dalam 1-2 hari. Larva yang menetas disebut larva Rhabditiform dan tumbuh pada feses atau tanah. Larva tersebut lalu berkembang menjadi larva Filariform setelah 5-10 hari. Larva bentuk ini telah bersifat infektif dan dapat bertahan hidup 3-4 minggu pada kondisi lingkungan yang menguntungkan. Ketika bersentuhan dengan manusia, larva Filariform menembus kulit manusia dengan terbawa oleh pembuluh darah ke jantung, kemudian ke paru-paru, lalu naik ke faring dan tertelan menuju ke usus halus untuk hidup dan mencapai dewasa. Cacing filaria dewasa hidup di usus halus untuk kemudian bertelur kembali.
Reproduksi cacing tambang dengan cara bertelur. Cacing jantan memiliki alat kelamin yang disebut testis, dan cacing betina memiliki alat kelamin berupa organ vulva. Bertelur di dalam tubuh manusia, dan telur tersebut keluar bersama feses kemudian menetas menjadi larva. Larva tersebut bisa menembus kulit jika terinjak oleh manusia. Parasit dan cara penularan. Saat kaki kita menginjakan ke tanah, kemudian tanah mengandung cacing, maka cacing akan menembus kulit kaki pada tubuh kita. Kemudian tidak disadari, cacing tersebut menembus ke usus halus dan mengganggu saluran dan mengganggu darah pada jaringan limfa. Kemudian terjadilah anemia. Cara penanggulangan. Yang pertama, dibiasakan menggunakan alas kaki ketika menginjakkan tanah. Makan makanan yang bersih dan matang. Kemudian selalu membiasakan diri untuk membersihkan tinja. Minum air yang bersih. Dan jika sudah terinfeksi, maka minum obat anti cacing yaitu albendazole. Pertama, cacing yang bentuknya panjang, silindris, tidak bersegmen dan tubuhnya bilateral simetrik disebut nematoda. Klasifikasi nematoda dibagi Adenophorea dan Secernentea. Fasciola hepatica atau cacing hati memiliki bentuk pipih dan telur berbentuk oval, menyebabkan penyakit fasciolasis atau peradangan hati. Wuchereria bancrofti atau cacing filaria memiliki bentuk seperti benang, telur mempunyai lapisan cuticula, menyebabkan penyakit kaki gajah. Enterobius vermiculus atau cacing kremi memiliki bentuk telur mempunyai lonjong dan asimetris, menyebabkan penyakit enterobius atau gatal-gatal pada anus. Ancylostoma duodenal atau cacing tambang memiliki bentuk silindris, telur berbentuk bulat lonjong, menyebabkan penyakit